Oke, sekarang gue mau lanjutin tentang karbohidrat. Kita udah tahu bahwa ada yang namanya alfa dan beta kan glukosa. Dimana mereka punya struktur yang mirip tapi ada yang berbeda juga gitu. Jadi gue gambarin lagi, di video sebelumnya udah gue kasih lihat gimana cara disakarida berikatan ya. Nah sekarang itu kita mungkin bakal ngeliat kalau misalnya yang tersusunnya itu alfa glukosa, dia akan seperti apa bentuknya, dan kalau misalnya yang tersusun beta glukosa dia akan seperti apa. Nah yang di sebelah kiri ini misalnya alfa glukosa ya, dan yang kanan ini adalah beta glukosa. Jadi bedanya kalau alfa glukosa itu di bagian ini ada O di sini ya. Nah, di bagian paling kanan, karbon paling kanan itu dia berikatan dengan, kalau alfa itu dia H, terus yang di bawahnya OH gitu. Sedangkan kalau yang beta glukosa yang C paling kanan itu dia berikatan dengan OH dulu terus H. Jadi bedanya hanya di sini aja gitu. Jadi kalau alfa glukosa karbon yang paling kanannya itu hanya di atas dan OH-nya di bawah, sedangkan beta itu C yang paling kanannya, OH yang di atas hanya di bawah. Berarti sisanya semuanya itu sama gitu ya. Gitu. Jadi semuanya sama. Jadi misalnya nanti gue lengkapin lagi di sini. Di sini ada C, terus di sini OH, H, C, ini ada H, OH, terus di sini ada C, ada H di atas, OH di bawah, terus ada lagi C di sini, ada H, terus ada H, 2, OH gitu ya. Di sini juga sama, ada C, terus di sini OH, H, C, H, OH, C, H, OH, C, H, dan H2OH. Jadi kalau gue gambarin kenapa di sini gue singkat jadi H2OH, maksudnya itu C, kemudian dia kan berikatan dengan H yang di bawah itu kan. Nah, terus ada H di sini, terus ada OH gitu ya. Jadi CH H2OH gini maksudnya. Nanti diberikatan kan yang di dengan O gitu ya. Jadi jangan bingung H2OH ini tuh dari mana gitu ya. Nah berarti kalau dilihat dari sini yang nanti bakal kita harus perhatiin itu, untuk kita membentuk ikatan yang tersusun atas alfa glukosa dan beta glukosa itu C yang paling kanan dan C yang paling kiri. Nah ini gue pause dulu di bagian sini. Sekarang contoh dari polisakarida itu kan ada contoh ya. Ini contoh dari polisakarida itu ada yang pertama glikogen dan yang kedua itu ada selulosa. Jadi masih ingat kalau glikogen ini tuh adalah gula yang tersimpan dalam darah gitu ya, gula darah. Kayak gula darah gitu ya. Sedangkan selulosa ini tuh adalah struktur sel, struktur dinding sel tumbuhan. Ini pada hewan atau pada manusia. Nah, mereka ini kan contoh dari polisakarida, dan mereka berdua itu
penyusun dari glukosanya beda. Kalau glikogen itu penyusunnya itu adalah alfa glukosa, sedangkan kalau selulosa itu beta glukosa. Nah, karena penyusunnya beda, walaupun mereka itu sama-sama jenis polisakarida, mereka punya sifat yang berbeda gitu, karena penyusunnya ini yang berbeda. Jadi alfa glukosa ini nanti kita bakal lihat gimana ya. Tapi intinya si glikogen ini karena penyusunnya alfa glukosa, dia itu punya sifat, jadi ini ya, mereka itu nanti memberikan sifat glikogen yang mudah diurai atau mudah dipecah. Sedangkan kalau selulosa karena dia itu penyusunnya beta glukosa, maka dia akan memberikan struktur yang sulit diurai karena kita bisa melihat bahwa kalau glikogen itu kenapa sih glukosa itu tuh harus disimpan gitu kan, jadi penyimpanan makanan, karena dia sebagai cadangan makanan kan, jadi harusnya strukturnya itu mudah diurai, karena kalau mudah diurai berarti ketika tubuh itu nggak dapat makanan dari luar, maka penyimpanan ini harus bisa dengan cepat diubah jadi energi gitu. Sedangkan kalau selulosa itu sulit diurai karena memang fungsinya di dalam dinding sel itu dia harus rigid atau kuat gitu, jadi nggak mudah diurai. Nah, makanya kenapa tumbuhan itu kan punya struktur yang kokoh gitu. Nah, oke, itu informasinya. Nah, sekarang kita mau lihat pertama glikogen dulu. Jadi glikogen ini kan dia penyusunnya alfa glukosa ya. Nah, gue mau kasih lihat dan buat itu jadi sesuatu yang make sense dari penjelasan sebelumnya gitu. Kenapa ya? Jadi gue gambarin dulu strukturnya. Misalnya di sini gue mau bikin ada 3 ya, 3 glukosa ya, ini semuanya alfa. Nah, jadi yang gue utamakan di situ adalah di bagian C yang paling kanan dan C yang paling kiri, karena kan mereka akan berikatan di situ ya. Nah, jadi yang sebelah kiri dulu ya. Jadi C-nya itu kan kalau yang bagian paling kanannya dia kalau alfa OH, H, OH, H dan OH. Sedangkan kalau yang paling kiri itu juga sama gitu jadinya ya. OH, H, OH, H, OH. Ini gue gambarnya nggak sejajar satu sama lain, tapi intinya kita lihat peletakannya. Jadi gimana kan gimana sih caranya mereka berikatan kan kita udah tahu ya. Nah, di sini karakteristik dari alfa glukosa. Jadi alfa glukosa yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga itu kan mereka mau berikatan nih. Jadi nanti kalau misalnya terus-terus ada alfa glukosa di sebelah kanan gitu ya, nanti kan jadi bentuknya polimer atau polisakarida dan ini glikogen. Jadi pertama alfa glukosa yang pertama dan alfa glukosa yang kedua itu mereka kan berikatannya gampang ya dari sini nih gitu ya. Jadi akhirnya nanti mereka akan mengeluarkan H2O kan, karena ikatannya itu namanya ikatan kovalen. Jadi nanti di sini mudah nih O-nya yang buat glukosa 1 dan glukosa 2 itu bisa berikatan gitu ya. Nah, terus glukosa yang kedua dan glukosa yang ketiga itu juga sama seperti itu. Jadi dia akan mengeluarkan H2O. Ikatannya gue lupa bilang kalau glukosa itu namanya ikatan glikosidik ya. Nah, gitu. Jadi ini kayak gini ya. Kalau yang glikogen berarti kalau gue mau gambarin lagi
namanya, kan gue bingung gambarinnya. Oke, whatever. Terus aja, nah nanti dia akan membentuk pola yang kayak gini. Jadinya tuh O-nya atau ikatan antara satu glukosa dengan glukosa lain, kalau di alfa glukosa, maka dia itu rapi gitu ya, dia di bagian bawah semua gitu ikatannya ya, ikatan si glikosidiknya ini, O-nya ini. Nah ini yang membuat glikogen itu mudah di urai. Nah sedangkan kalau selulosa, kita ulang lagi bikinnya, jadi sama sebenarnya kayak tadi polanya, cuman kita tahu kan bedanya dia di mana. Ini gue gambarnya 3 aja dulu. Nah terus di sini itu ada O, ada C juga di sebelah sini. Nah terus yang paling kanan itu kalau beta, di atas yang OH ya. Oke, terus yang paling kirinya jadinya kebalik dengan yang paling kanan. Nah ini gimana coba cara berikatannya? Sorry, ini beta. Nah berikatannya agak sulit karena harusnya kan kalau yang alfa tadi gampang, dia sejajar ya, OH dan OH-nya letaknya itu di bawah semua. Nah kalau ini glukosa yang satu sama glukosa yang kedua itu OH-nya yang paling glukosa satu yang paling kanan, C-nya itu dia OH-nya di atas, sedangkan kalau yang glukosa yang kedua itu C yang paling kirinya dia berikatan dengan OH-nya yang di bagian bawah gitu ya. Nah begitu juga dengan yang glukosa 2 yang paling kanan, C-nya dengan glukosa yang ketiga yang paling kiri itu. Nah itu kan kayak selang-seling gitu ya, OH-nya ada yang di atas ada yang di bawah. Nah ini gimana cara mereka berikatan? Jadi solusinya adalah kita membalik gitu. Jadi si glukosa yang kedua ini, beta glukosa yang kedua ini yang kita balik. Nah kalau kita balik berarti jadinya ini gue langsung aja ya, ini sudah dibalik, berarti ya jadinya nanti reverse juga. Yang bagian sini tadi itu jadinya gini, OH H gitu kan, terus H OH gitu. Jadi intinya dibalik ya, yang dari yang tadinya di atas jadi di bawah gitu. Nah kalau udah kayak gini berarti mudah untuk kita membuat mereka berikatan. Jadi yang glukosa 1 dan glukosa 2 ini nanti akan membentuk ikatan glikosidik. Jadinya gini, terus nanti akan keluar H2O. Nah yang bagian sini ini juga akan keluar H2O. Ini kita edit jadi gini ya. Nah gitu. Jadi kalau kita bisa lihat seperti ini cuma 3 ya beta glukosanya. Kalau misalnya kita gambarin lagi berarti nanti gitu ya. Ini jadi O-nya di sini tuh. Dia selang-seling terus nanti bakal banyak gitu ya di sini. Nah, kalau kayak gini, ini kan agak beda ya sama yang kalau alfa glukosa. Jadinya ini karena selang-seling, maka ini membuat struktur dari selulosa itu lebih kuat gitu. Jadi mungkin itu aja dulu pembahasannya.